Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafiqah Daha dari Lokal A2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teknologi informasi dan komunikasi di kehidupan sehari-hari atau bisa disebut peran teknologi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini dalam kehidupan kita saat ini banyak hal yang bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan Nah, adapun peran teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu menggantikan peran manusia, yaitu sebagai melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Yang kedua itu memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi, tugas atau proses, melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. TIK juga sebagai infrastruktur pendidikan. TIK sebagai sumber bahan ajar. TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pendidikan. TIK sebagai pendukung manajemen pendidikan. TIK sebagai sistem pendukung keputusan controlling pada smartphone. TIK pun sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan. Seperti contoh yang saya akan sebutkan di sini ada beberapa. Yang pertama itu adalah pembelajaran berbasis komputer. Contohnya yaitu penerapan sistem ujian nasional atau bisa disebut dengan CBT. Berbagai hasil penelitian. Contohnya berbagai hasil penelitian melalui akun blog, konsultasi dengan pakar melalui internet, perpustakaan online, diskusi online, atau e-learning, contohnya seperti brandly.com. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan TIK di bidang pendidikan. Yang pertama itu ada kelebihan TIK di bidang pendidikan, yang informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga akan memungkinkan perkembangan kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Kekurangan TIK di bidang pendidikan yaitu menggunakan internet, memerlukan infrastruktur yang memadai, menggunakan internet mahal, kurangnya pergaulan di kalangan masyarakat, beberapa pengalaman masalah di penataan ekonomi yang lemah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.